Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Aul Albab dengan NIM A11 2023 Oke, kali ini untuk penugasan PBA, saya mengangkat untuk analisis sentimen. Jadi saya scraping sendiri dari data Twitter atau X untuk MBG atau makan bergizi gratis. Nah, scrapingnya itu kita menggunakan Shopify Client. Jadi kita tinggal narik API-nya, lalu kita isi filternya untuk bahasa Indonesia, max itemnya di 3000. Lalu untuk source itemnya ada ini MBG dan makan bergizi gratis. Lalu kita simpan ke variabel df data frame, lalu kita simpan ke Excel dengan nama dataset raw MBG. Nah, seperti ini datasetnya. Ini nggak bisa juga karena Excel ya. Oke, next kita lanjut ke tab yang pertama yaitu ada data cleaning. Nah, di data cleaning ini kita menggunakan library Panda, Stream, Loadit, dan Seaborn. Pertama kita load dataset. Dataset ini dataset raw MBG, lalu kita dfset dan kita lihat berarti si dataset ini tuh ada 3632 baris dan 13 kolom. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Lalu kita seleksi kolom apa saja yang ingin dipilih, yaitu ada kolom ID, text, created ad, dan links. Dan ini hasilnya. Tipenya ada integer, string, datetime, dan string. Oke, kita lakukan pembersihan data karena mayoritas data dari Twitter itu kan sentimen berarti kan tidak terstruktur lah. Datanya sangat kurang terstruktur lah. Nah, makanya itu kita hapus data nol, data yang nol, data duplikat, dan juga kita filter bahasa yang non Indonesia. Lalu kita drop kolomnya dan menghasilkan data tersisa yaitu 2840. Nah, selanjutnya kita lakukan cleaning, yaitu hapus URL, mention, hashtag, dan lain-lain. Seperti ini kita gunakan Ray ya, ray.sub, kita apply, dan hasilnya contohnya seperti ini. Oke, kita next saja lanjut. Filter tweet ini yang karena under 2 kata biar tidak apa sih outlier. Jadi ada 81 ini kita hapus dan menyisakan 2759 data. Ini untuk visualisasi datanya, ini sangat rescue dan sini ada outlier ya, sangat banyak sampai 250. Dan distribusi tweetnya itu paling tinggi di jam 10 dan juga di jam 10 malam, 10 pagi dan 10 malam. Ini untuk distribusinya di mana main-nya itu ada di 17 dan max-nya ada 285. Ini outlier ya, parah. Kita simpan di dataset cleaning. Oke, kita lanjut ke tahap preprocessing. Nah, di preprocessing ini saya gunain Sastrawi untuk stable removal sama stemmingnya. Lanjut kita import library yang dibutuhkan, lalu load dataset clear data tadi, lalu kita normalisasikan terlebih dahulu, yaitu ada kata seperti ini, negasi, nggak menjadi tidak, lalu kata gantian atau sapaan gue, aku, lo, lu, jadi saya dan kamu, ada singkatan umum, YG, dan seterusnya. Dan menghasilkan normalisasi seperti ini, siapa yang punya uang dan seterusnya ya, 7 hari MBG buat induk. Kita lanjut ke tahap stop word removal. Nah, stop word removal ini kita menggunakan sastrawi, jadi kata-kata umum bahasa Indonesia. Dan kata dominan seperti MBG, makan bergizi gratis, itu tidak hapus karena merupakan konteks inti. Sebenarnya akan jadi noise sih, karena dia kan berarti banyak sekali ya di situ. Cuman kita kan meneliti tentang MBG, jadi kita tidak menghapusnya. Oke, kita base stop word remove factory, kita ambil kata-kata umum dari sastrawi dan kita menggunakan SW remover, kita return function dan menghasilkan kata seperti ini, pengen uang 7 MB aja, hidup tenang seumur hidup. Berarti stop word removalnya udah selesai ya. Lanjut ke tahap tokenisasi, kita mudah saja menggunakan apply lambda x untuk memisahkan kata per kata dan menghasilkan seperti ini ya, dia udah dipisahkan dengan titik. Lanjut ke tahap stemming. Nah, di stemming ini kita juga menggunakan sastrawi, yaitu stemmer factory.
Kita inisiasi stemmer, stemmer factory, create stemmer. Nah, di function-nya ini kita return yaitu stemmer ini. Jadi kita nggak perlu inisiasi ini terus ya, stemmer factory setiap baris katanya. Jadi biar lebih clean code aja sih. Oke, dan ini proses timingnya selesai. Jadi kata inputnya jadi hilang ya, Kak. Satu layan penuh gizi. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, ke tahap hapus teks kosong. Nah, biasanya kan kalau udah tahap preprocessing nih, ada teks yang mungkin kemungkinan hilang semuanya ya. Jadi di itu jadi kosong. Jadi kita buang dan ternyata alhamdulillah di sini tuh tidak ada data yang kosong. Jadi jumlah datanya itu tetap jadi 2759 dan ini untuk hasil preprocessing-nya. Bisa lihat rata-ratanya titik tengah itu antara di 11 mana 3 ya ini berarti ya 3 sampai 50 sampai sinilah 50 dan ini outliernya segini banyaknya dan ini 20 kata yang sering muncul MBG jadi top frekuensinya ya karena ya seperti itu kita sedang bahas MBG kita simpan hasil preprocessingnya menjadi ke preprocessing data.csv. Oke, lanjut ke tahap labeling. Nah, labeling ini kita menggunakan Indobird untuk melabel semuanya. Singkat saja, langsung deteksi kita load model Indobird sentiment analysis yaitu W11WO Indonesian Robot Database Vice dan berhasil kita muat. Lalu kita gunakan apply lambda x dengan batch size 64 dan master 512 dan menghasilkan seperti ini di mana neutral itu jadi paling tinggi disusul oleh negatif sentimen dan positif. Berarti ternyata itu sentimen untuk Twitter tentang MB itu banyak netral sama negatifnya ya teman-teman. Ini ada contoh-contoh data per kelasnya dan kita simpan juga ke label data.csv. Dan ini untuk yang terakhir yaitu analisis sentimennya. Kita menggunakan fitur TF-IDF dan BOW dengan n-gram 1 sampai 2. Modelnya kita menggunakan 3 model yaitu Naive Bayes, Logistic Regression dan juga SVM dengan embling Smooth ya. Nanti kita import semuanya, kita load dataset yang sudah di labeling tadi, ini visualisasi singkatnya sama seperti tadi dan ini terdapat sedikit outlier ya. Kita lanjutkan di workload per kelas dan ini adalah visualisasi workloadnya untuk sentimen positif, ada makan, ada anak, ada sehat, ada program. Untuk negatifnya ada racun nih, ada stop MBG, uang, perintah, ekonomi, dan lain-lain. Nah, untuk netralnya itu ada gizi, ada daerah, ada kopdes, ada pemerintah, ada dapur, dan lain-lain. Oke, ini untuk volume tweet per jamnya, di mana paling tinggi tadi di jam 10, ini untuk netralnya paling tinggi, dan ini untuk jam 10-nya tuh negatifnya yang paling tinggi, jam 10 malam ya. Oke, kita ekstraksi fitur dan pembuatan di mana kita tadi kan gunainnya TF-IDF sama BOW. Nah, X-nya itu teks dan Y-nya itu sentimen hasil labeling. Kita split datasetnya menjadi 80-20 dan 42 dan Stratified. Dan menghasilkan dataset data trend segini dan data test segini. Oke, next kita inisiasi modelnya TF-IDF, n-gram segini sama semuanya, BOW juga, dan model config-nya juga, Naive Bayes, LR, dan juga SVM dengan masing antara 1000 dan ini 2000. Oke, next kita ke analisis imbalance dan smooth. Oke, karena tadi datasetnya itu imbalance ya. Jadi untuk modelnya itu supaya tidak bias ke netral ataupun negatif, jadi kita naikkan semuanya sama ratakan jadi 995. Oke, kita lanjut ke training dan evaluasi. Kita menggunakan SKP atau Stratified Key Fault dengan n-split 5 dan random state 42. Kita menggunakan mode akurasi, precision, recall, F-band, CF-band min, dan CF-band CV, F-band standar. Dan menghasilkan singkat saja di terbaik ini ya. Terbaik di logistic regression, sorry. Dia akurasi 0,65, F-band 0,66, CV 0,62.
Nah, ini untuk tabel perbandingan hasilnya sama seperti tadi dan ini untuk visualisasinya, di mana TF-IDF itu lebih unggul ya daripada BOW secara keseluruhan. Ini kita lihat klasifikasi report dan confusion metric-nya. Eh, di mana tetap logistic regression yang paling bagus, yaitu dia menebak positif benar itu ada 40, salahnya 16, 19, negatifnya tinggi 161, dan neutral itu 163. Jadi misal akurasi jelek, belum tentu dia menebaknya itu salah. Ini udah lumayan good sih untuk confusion metric-nya. Dan modal terjelek kita itu ada di SVM BOW ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, jadi langsung saja ke kesimpulannya, yaitu model terbaik itu ada logistic regression dengan fitur TF-IDF dengan F-band score itu 0,66 dan juga CVIN F-band-nya itu 0,62 dan juga 0,025. Cara rangkuman analisisnya singkat saja, karena dataset Twitter MPG ini tidak seimbang, satu kelas disuruh ini smooth diterapkan pada data terlatih menyeimbang distribusi kelas sehingga model tidak bisa memprediksi kelas mayoritas. Nah, tapi kelas minoritasnya itu tetap sulit diklasifikasikan meskipun sudah tangani dengan smooth. Nah, terlihat dari precision recall per kelas itu cenderung lebih susah naiknya ya. TF-IDF, nah ini unggulan kita kali ini untuk yaitu karena memberikan bobot lebih rendah pada kata yang sering muncul di seluruh dokumen dan kurang informatif untuk membedakan sentimen. LR ini jadi model terbaik kita dan SVM itu jadi model terburuk kita untuk pengetesan kali ini. Dan Ngram itu membantu menangkap frasa penting seperti tidak enak, program bagus, makan tidak ayat yang krusial untuk sentimen. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.